Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya adalah Rian Faturrahman Baihaqi dan saya berasal dari Universitas Negeri Jakarta. Dan untuk di video kali ini saya akan membahas tentang mengapa sih pendidikan di Indonesia itu susah untuk maju? Dan sebenarnya siapa yang salah di sini? Apakah sumber daya manusianya atau apakah sistemnya yang memang salah? Oke, lalu untuk alasan kenapa saya pilih topik ini, karena akhir-akhir ini saya melihat mendengar dari teman-teman dan sebagainya itu banyak kasus-kasus yang memprihatinkan soal pendidikan kita. Salah satu contohnya itu anak SMP yang tidak bisa baca, yang tidak bisa baca tulis juga ada, yang nggak bisa baca jam analog ada juga, dan sebagainya. Banyak lah pokoknya. Lalu tujuan saya membahas ini adalah mencari tahu yang sebenarnya salah itu siapa. Apakah sistem pendidikan zaman sekarang yang salah, atau mungkin memang orang-orangnya yang sulit dan belum siap untuk menerima metode pendidikan yang saat ini diterapkan. Lalu untuk manfaat membahas tentang ini salah satu manfaatnya adalah sebagai bahan evaluasi agar kita tahu sebenarnya mana yang harus dibenahi terlebih dahulu. Entah itu sistem pendidikannya yang harus dibenahi terlebih dahulu atau membenahi sumber daya manusia kita terlebih dahulu. Oke, lalu di sini sesuai yang saya singgung tadi ada beberapa kasus yang saya lihat di berita salah satunya ada 3 yang akan saya tampilkan dan saya bahas di sini. Yaitu ini, kemudian ini, dan juga ini. Jadi kasus-kasus ini tuh beneran memprihatinkan teman-teman. Karena bayangkan aja anak SMP tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Padahal seharusnya keterampilan itu sudah ada dan sudah diajarkan di sekolah dasar, di SD. Dari Detik Kompas.com, viral di media sosial. Unggahan tangkap layar video yang memperlihatkan puluhan pelajar SMP tidak bisa membaca. Di akun Instagram @lambeturah misalnya, juga mengunggah tangkap layar video yang menunjukkan anak-anak SMP sedang diajari membaca oleh gurunya. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak siswa SD SMP yang gak bisa baca dan tidak tahu alfabet. Akhirnya guru SMP mendapatkan tugas tambahan di luar jam mengajar, harus siswi membaca. Demikian tulisan yang tertera di foto tangkap layar di akun Lambe Turah, Jumat tanggal 2 bulan 8 tahun 2024. Unggahan itu mendapatkan respon yang beragam dari warganet. Banyak yang mempertanyakan mengapa puluhan pelajar tersebut tidak bisa membaca.
Oke, kita lanjut. Pertanyaannya, kok bisa sih naik kelas dari SD kalau nggak bisa baca? Lalu ada pernyataan lagi, ibu guru SD, murid yang nggak bisa baca, diajarin membaca dan menulis, tapi banyak yang ogah-ogahan, alias dari sananya tuh nggak mau. Kalau dipaksa ntar takut kena kasus. Orang tua sekarang apa-apa tuh dihebohin, tapi pas tahu anak yang nggak bisa baca tulis, ya nggak heboh. Jadi ya, ini tuh merupakan video lama. Namun kini video tersebut kembali viral dan meraih perhatian para warganet. Dikutip dari pemberitaan Kompas.com tanggal 6 bulan 8 tahun 2023. Lalu pelajar di video tersebut merupakan pelajar SMP Negeri 1 Mangunjaya. Ya, Dian merinci dari 29 siswa tersebut, 11 orang diantaranya adalah murid kelas 7, 16 kelas 8, dan 2 orang siswa kelas 9. Ketua Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Pangandaran, Maman, menjelaskan ada sejumlah pertimbangan 29 pelajar itu diluluskan dari SD, yakni alasan usia, fisik, dan karakter atau perilaku murid. Jadi ya begitu ya teman-teman. Lalu di sini ada berita yang tidak bisa baca tulis. Seorang guru di Pangandaran dibuat kaget karena puluhan siswa tidak bisa membaca dan menulis. Waduh. Jadi salah satu dewan guru di Pangandaran mengaku miris melihat kondisi siswa tersebut yang kini bahkan menginjak ke jenjang SMA. Jadi ada sebanyak 29 siswa-siswi di SMN 1 Mangunjaya yang tidak bisa menulis dan membaca. Mereka didominasi oleh laki-laki. Ada yang juga tuh yang mau lulus tapi belum bisa baca tulis. Waduh, ini miris banget ya teman-teman. Kalau kita lihat. Lalu ini satu lagi ya, tidak bisa membaca jam analog. Tentu bikin kita heran kan. Jadi sebuah video menunjukkan seorang guru yang mengajarkan siswa SMK kelas 10 membaca jam analog viral. Ya, bisa kalian lihat ya beritanya. Jadi dia tuh ini tidak bisa menjawab dengan benar gitu loh yang di papan tulis. Jadi ditanya jamnya menunjukkan jam berapa dan dia tidak bisa menjawabnya dengan benar. Dan sekarang dibalik, dia yang menggambarkan jarum jamnya dan gurunya yang menyebutkan itu tuh pukul berapa. Tapi tetap murid tersebut jadi kebingungan gitu. Dan malah salah jawab. Ya, lalu untuk kesimpulan dari 3 berita ini ya, kemampuan-kemampuan yang seharusnya udah diajarin dari SD gitu, mereka lulus SD masih gak bisa baca tulis bahkan baca jam analog gitu. Baik, setelah kita melihat dan menyimpulkan 3 kasus yang sudah saya bahas, sekarang kita bakal membahas dulu nih sistem pendidikan Indonesia. Karena rata-rata sistem pendidikan yang kelihatannya bermasalah ada di kurikulum Merdeka. Karena kalau yang kita lihat tadi ya kasusnya itu ya ini itu ada di 2024 semua beritanya. Yang artinya 2024 itu kurikulumnya itu adalah kurikulum Merdeka. Baik, jadi di sini kita sudah masuk ke web ya untuk membahas tentang kurikulum Merdeka ini.
Untuk pengertian kurikulum merdeka bisa dilihat di sini. Kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami. Jadi kurikulum merdeka memberikan kepada peserta didik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan lingkungan belajar peserta didik. Di sini ada karakteristik kurikulum merdeka ya, seperti pengembangan soft skill, fokus pada materi esensial dan pembelajaran yang fleksibel. Lalu ada 3 pilihan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Jadi untuk kurikulum merdeka ini para siswa tuh dituntut untuk menjadi mandiri. Dan di sini juga ada implementasi kurikulum merdeka. Ya, bisa kita lihat kepala sekolah harus siap mengawal pelaksanaan kurikulum merdeka ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Lalu kemudian kita lihat juga guru bertugas sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan peserta didiknya untuk belajar sesuai minat dan bakatnya mereka masing-masing. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat rencana belajarnya sendiri. Terus ada juga nih poin ketiga. Berikan kebebasan kepada setiap peserta didik untuk memilih metode belajarnya. Peserta didik juga diberikan kebebasan memilih sumber belajarnya sendiri. Lalu di sini poin 4. Di akhir periode pembelajaran, ajak peserta didik membuat proyek. Lakukan pembelajaran berbasis proyek, dorong peserta didik untuk membuat proyek dari isu-isu yang ada di sekitarnya. Lalu yang poin kelima, lakukan refleksi setiap selesai pembelajaran. Refleksi belajar adalah bagian penting dalam kurikulum merdeka. Melalui refleksi belajar, peserta didik akan tahu sejauh mana kemampuan mereka yang bisa dipertahankan dan kemampuan apa yang belum dikuasai. Oke, kita sudah mengupas tuntas tadi ya soal kurikulum merdeka yang merupakan salah satu sistem pendidikan kita saat ini. Menurut saya sendiri, untuk sistem pendidikan ini sendiri sudah cukup bagus ya dalam perencanaannya. Cuma dalam sistem pendidikan ini, di salah satu implementasinya itu berikan kebebasan kepada setiap peserta didik untuk memilih metode belajarnya dan juga memilih sumber belajarnya sendiri. Sesuai namanya ya, kurikulum merdeka. Jadi memerdekakan peserta didik. Tapi kalau hal ini tidak difasilitasi dengan benar, kemungkinan bisa membuat peserta didik terlalu bebas. Dan sebagian dari mereka bisa saja merasa kesulitan dalam belajar dan mencari sumber belajar mereka masing-masing. Dan kalau udah kayak gitu, ya mereka bakal tertinggal. Ya, jadi kalau menurut saya sendiri, sistem pendidikan Indonesia yang saat ini dilaksanakan itu dalam perencanaannya itu sudah bagus. Namun mental dari para peserta didik di Indonesia yang sebagiannya itu belum cukup siap ya, belum terlalu siap untuk melaksanakan metode pendidikan seperti ini yang bebas gitu. Oh ya, selain membahas kurikulum, kita bakal menyinggung sedikit ya soal pernyataannya ganti pemerintah ganti kurikulum.
Sini pernyataan ini sudah sering muncul di masyarakat, dan perubahan ini tuh seakan-akan menjadi hal yang lumrah setiap kali pemerintahan berganti. Kita bakal bahas dari zaman dulu ya, Indonesia sejak pertama diterapkan pada tahun 1947. Perubahan kurikulum itu sudah terjadi beberapa kali. Dari masa kemerdekaan dan Orde Lama 1952 dan 1964, kemudian masa Orde Baru 1968, 1975, dan 1984 dan juga 1994, serta era reformasi dan setelahnya 2024, 2026, 2023, dan yang terbaru 2022. Jadi pergantian kurikulum ini juga mungkin merupakan salah satu penyebab kenapa Indonesia itu susah maju pendidikannya. Karena ya kurikulumnya aja ganti-ganti. Jadi ya agak terkadang sulit lah untuk adaptasi kurikulum yang terus-menerus berganti. Dan itu juga memungkinkan menjadi penyebab kenapa sekarang banyak hal-hal yang memprihatinkan ya. Lalu jadi kesimpulannya siapa yang salah? Kalau menurut saya sih sumber daya manusianya yang salah dan harus dibenahi lagi. Karena ya kita tahu, kita ngelihat sistem pendidikannya itu bagus gitu. Tapi kenapa dalam pelaksanaannya itu bisa kayak gini jadinya? Sudah jelas ini tuh salah dari peserta didiknya yang mungkin memang belum siap untuk begini. Lalu untuk penutupan ya, saran dan kritik. Mungkin untuk saran lebih baik ya sistem pendidikannya bisa dibenahi lagi, karena ya meskipun sistem pendidikannya bagus tapi kalau SDM-nya belum siap ya tetap aja sistem pendidikannya tuh harus dibenahi lagi biar sesuai. Lalu sekian dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.